Pernahkah kalian mengalami mimpi buruk di siang bolong saat trading saham? Kalian melihat sebuah saham yang harganya naik kencang, menembus garis resisten yang selama ini sulit dijebol. Kalian berpikir ini adalah tiket menuju kekayaan instan, lalu dengan penuh percaya diri kalian menekan tombol buy dengan seluruh modal yang ada. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bedah anatomi penipuan pasar paling kejam ini, pastikan jari kalian sudah menekan tombol subscribe di channel Jejak Mental. Nyalakan loncengnya agar kalian selamat dari jebakan bandar. Tulis di kolom komentar anti sangkut sebagai janji pada diri sendiri. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman trader kalian. Hanya dalam hitungan menit setelah kalian beli, harga saham itu tiba-tiba berbalik arah. Lilin hijau yang tadinya gagah perkasa berubah menjadi lilin merah panjang dengan ekor atas yang mengerikan. Kalian baru saja membeli tepat di pucuk harga tertinggi hari itu, dan sekarang portofolio kalian langsung merah membara. Selamat datang di dunia false breakout. Fenomena ini adalah salah satu jebakan paling tua namun paling efektif di pasar modal. Di tahun 2026 ini, di mana algoritma trading semakin canggih, jebakan ini justru makin sering terjadi. Bandar tahu persis di mana para trader retail memasang posisi beli mereka, dan mereka memanfaatkan pengetahuan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Secara definisi sederhana, false breakout atau fake out adalah situasi ketika harga bergerak melewati level kunci tertentu, seperti resisten atau support, namun gagal mempertahankan posisi tersebut. Harga kemudian berbalik arah dengan agresif, menjebak para trader yang sudah terlanjur masuk karena mengira tren akan berlanjut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada satu kata, likuiditas. Para pemain besar atau big money membutuhkan lawan transaksi untuk mengisi order jual mereka yang jumlahnya raksasa. Mereka tidak bisa menjual jutaan lot saham begitu saja tanpa membuat harga hancur seketika. Mereka butuh pembeli yang antusias. Kapan pembeli retail paling antusias untuk membeli? Tentu saja saat harga terlihat menembus rekor tertinggi baru atau breakout high. Saat itulah euforia pasar memuncak. Berita bagus bertebaran, grup saham ramai merekomendasikan, dan indikator teknikal semuanya menunjuk sinyal beli. Disitulah smart money menggelar karpet merah menuju jebakan. Mereka sengaja mendorong harga naik sedikit melewati batas resisten untuk memicu dua hal. Pertama, memicu buy stop order dari para trader breakout. Kedua, memicu stop loss dari para trader yang memasang posisi short, jual kosong. Gabungan kedua order ini menciptakan lonjakan likuiditas sesaat yang masif. Begitu likuiditas tersedia melimpah, bandar langsung memuntahkan barang dagangan mereka ke arah pembeli-pembeli lugu tersebut. Proses distribusi terjadi sangat cepat di pucuk harga. Ketika barang bandar sudah habis terjual, tidak ada lagi yang menopang harga. Akibatnya, harga jatuh bebas lebih cepat daripada saat naiknya tadi. Di tanggal 3 Februari 2026 ini, volatilitas pasar sedang tinggi-tingginya. Banyak saham gorengan dan lapis kedua yang bergerak liar tanpa fundamental jelas. Kondisi pasar yang choppy atau tidak menentu seperti ini adalah ladang subur bagi terjadinya false breakout. Kalian harus ekstra waspada terhadap setiap kenaikan harga yang terlihat terlalu bagus. Salah satu ciri utama dari false breakout adalah volume yang tidak meyakinkan atau justru anomali volume yang terlalu ekstrim. Idealnya, breakout yang sehat disertai dengan kenaikan volume yang solid, menandakan partisipasi pasar yang luas. Namun jika harga naik menembus resisten tapi volumenya tipis, itu tanda bahaya besar. Volume tipis artinya tidak ada kekuatan nyata di balik kenaikan tersebut. Itu hanya pancingan harga semu. Sebaliknya, jika volumenya meledak luar biasa tinggi hingga 5-10 kali lipat rata-rata, tapi harga tidak kunjung naik jauh dari resisten, itu indikasi churning. Bandar sedang sibuk tukar-menukar barang untuk memancing retail masuk. Pola candlestick yang paling sering muncul saat false breakout adalah shooting star atau pin bar bearish. Bentuknya memiliki ekor atas yang sangat panjang dan tubuh candle yang kecil di bagian bawah. Ekor panjang itu adalah bukti sejarah bahwa pembeli sempat mencoba mendorong harga naik, tapi digebuk balik oleh penjual sampai penutukan. Jika kalian melihat pola shooting star ini terbentuk tepat di garis resisten kuat pada time frame harian, itu adalah sinyal jual yang sangat valid. Jangan pernah mencoba melawan sinyal ini dengan harapan harga akan rebound besoknya. Probabilitas harga untuk turun jauh lebih besar daripada naik kembali. Ada juga pola jebakan yang disebut bull trap. Pola ini biasanya terjadi setelah tren naik yang panjang. Harga seolah-olah akan melanjutkan kenaikan impulsif berikutnya, membuat trader FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Namun itu hanyalah napas terakhir dari tren bullish yang sudah kelelahan. Psikologi di balik false breakout adalah ketamakan dan ketidaksabaran. Kita seringkali tidak sabar menunggu konfirmasi penutupan pasar. Kita melihat harga naik di jam 10 pagi, langsung hajar kanan atau HK, karena takut tidak kebagian barang. Padahal sesi perdagangan masih panjang, dan apa saja bisa terjadi di sesi kedua. Bandar sangat paham psikologi ini. Mereka sering menaikkan harga di sesi pertama untuk memancing keramaian, lalu membiarkan harga longsor pelan-pelan di sesi kedua saat retail sudah terjebak di dalam. Sore harinya harga ditutup merah, dan kalian bingung kenapa pagi tadi rasanya dunia begitu indah. Penting juga untuk memperhatikan konteks pasar secara keseluruhan atau IHSG. Sangat sulit bagi sebuah saham untuk melakukan breakout sukses jika indeks gabungan sedang merah dalam atau crash. Jika mayoritas pasar sedang ketakutan, setiap kenaikan harga akan dimanfaatkan oleh trader lain untuk jualan atau profit taking. Kalian juga harus waspada dengan berita positif yang keluar berbarengan dengan kejadian breakout. Seringkali berita bagus itu adalah bensin yang sengaja disiramkan untuk membakar semangat beli retail. Ingat pepatah lama,
Buy on rumor, sell on news. Saat berita keluar, biasanya harga sudah di pucuk. Teknik false breakout juga sering terjadi di pola chart pattern klasik seperti triangle atau rectangle. Harga seakan-akan keluar dari pola konsolidasi, tapi kemudian masuk lagi ke dalam zona tersebut. Ini disebut failure pattern. Pola yang gagal biasanya menghasilkan pergerakan berlawanan yang sangat kuat dan cepat. Misalnya jika ada pola ascending triangle yang harusnya sinyal naik, tapi harga gagal breakout dan malah turun ke bawah, maka target penurunannya bisa sangat dalam. Kekecewaan para pembeli yang gagal breakout akan berubah menjadi aksi jual panik atau panic selling yang memperparah kejatuhan harga. Bagaimana dengan indikator? Salah satu cara mendeteksi potensi false breakout adalah dengan melihat divergence pada indikator RSI atau MACD. Jika harga saham membuat higher high, puncak baru yang lebih tinggi, tapi indikator RSI justru membuat lower high, puncak yang lebih rendah, itu sinyal pelemahan momentum. Divergensi ini memberitahu kita bahwa meskipun harga naik, tenaga pendorongnya sudah mulai habis, mesinnya sudah panas dan siap meledak. Membeli saham yang sedang mengalami bearish divergence tepat di area resisten adalah tindakan bunuh diri finansial yang harus dihindari oleh setiap trader waras. Kalian juga perlu mengecek posisi broker summary secara real time. Jika saat harga menembus resisten, broker yang melakukan pembelian dominan adalah broker retail seperti YP, PD, XC, KK, maka alarm bahaya harus berbunyi di kepala kalian. Retail tidak punya kekuatan untuk menjaga harga tetap di atas. Kenaikan yang didorong oleh retail biasanya rapuh dan emosional. Begitu ada satu orang mulai jualan, yang lain akan ikut panik jualan, menciptakan efek bola salju. Sebaliknya, breakout yang valid biasanya dipimpin oleh broker institusi atau asing yang membeli dengan cara sistematis dan terukur. Peran time frame juga sangat krusial. Sebuah pergerakan bisa terlihat seperti breakout di time frame 5 menit, tapi ternyata hanya retest resisten di time frame 1 jam. Jangan terjebak melihat grafik yang terlalu mikro. Selalu zoom out untuk melihat gambaran besar medan pertempuran. Seringkali, false breakout terjadi di angka-angka bulat atau angka psikologis. Misalnya harga Rp1.000, Rp2.000, atau Rp5.000. Angka-angka ini adalah tembok mental bagi banyak orang. Bandar sering menembuskan harga ke Rp1.010 atau Rp1.020 sebentar cuma untuk memicu order beli, lalu membantingnya kembali ke Rp900. Ini disebut stop hunting. Bandar tahu banyak orang pasang stop loss atau buy stop di sekitar angka bulat. Mereka menyapu area likuiditas itu sebelum menggerakkan harga ke arah yang sebenarnya mereka inginkan. Jadi jangan terlalu polos menempatkan order tepat di angka-angka cantik tersebut. Bagi investor jangka panjang, false breakout sebenarnya tidak terlalu masalah jika fundamental perusahaan bagus. Tapi bagi trader jangka pendek, ini adalah masalah hidup dan mati akun kalian. Satu kali terjebak di pucuk saham gorengan yang false breakout, bisa menghapus keuntungan trading kalian selama sebulan penuh. Kalian juga harus mengenali karakter saham yang kalian transaksikan. Ada saham yang memang hobinya bikin false breakout, alias saham tukang tipu. Saham seperti ini biasanya dikendalikan oleh bandar yang sangat agresif. Jika kalian sudah sering kena tipu di saham yang sama, solusinya mudah. Hapus dari watchlist, cari saham lain yang lebih jujur. Di era media sosial, pom-pom saham juga berperan besar dalam menciptakan false breakout. Influencer saham dibayar untuk meneriakan breakout di grup Telegram mereka agar pengikutnya membeli saham yang sedang didistribusikan oleh bandar. Kalian harus bisa membedakan mana analisis murni dan mana ajakan sesat demi cuan bandar. Jika kalian melihat saham yang tiba-tiba ramai dibahas di semua grup saham, padahal sebelumnya sepi, hati-hati. Keramaian adalah tanda distribusi. Kesepian adalah tanda akumulasi. False breakout terjadi di puncak keramaian, saat semua orang merasa paling pintar karena sudah beli saham yang lagi naik daun. Jadi, pola pikir apa yang harus kalian miliki? Bersikaplah skeptis. Jangan mudah percaya pada setiap garis hijau yang menembus atap. Anggap setiap breakout adalah palsu sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian ada pada pasar, bukan pada harapan kalian. Biarkan pasar membuktikan kekuatannya dulu sebelum kalian menaruh uang di sana. Membeli saat breakout adalah strategi agresif dengan resiko tinggi, high risk, high reward. Jika kalian tipe konservatif, strategi ini mungkin tidak cocok untuk kesehatan jantung kalian. Ada cara lain untuk masuk pasar yang jauh lebih aman dan elegan daripada sekadar nekat hajar kanan saat harga lari kencang. Strategi alternatif ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, tapi hasilnya jauh lebih konsisten dalam jangka panjang. Daripada menebak-nebak apakah sebuah breakout itu asli atau palsu, lebih baik kita membiarkan debu pertempuran mereda dulu. Kita tidak perlu menjadi orang pertama yang membeli. Kita cukup menjadi orang yang benar saat membeli. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas secara teknis bagaimana cara mendeteksi dini false breakout sebelum terlambat. Kita juga akan mengupas strategi buy on retest yang menjadi senjata andalan para trader profesional untuk menghindari jebakan ini. Strategi ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap grafik harga selamanya. Cara paling ampuh untuk menghindari jebakan false breakout adalah dengan mengubah strategi entry kalian.
Jangan beli saat harga menembus resisten, buy on breakout, tapi belilah saat harga kembali menguji level tersebut, buy on retest. Ini adalah teknik trading tingkat lanjut yang memisahkan pro dan noob. Logikanya begini, jika sebuah breakout itu valid dan kuat, harga tidak akan kembali jatuh ke bawah garis resisten yang baru saja ditembus. Garis resisten yang jebol itu sekarang berubah fungsi menjadi support baru. Harga mungkin akan turun sedikit untuk mencium garis tersebut, lalu memantul naik lagi dengan kencang. Momen pantulan inilah yang kita tunggu. Biarkan para trader FOMO bertarung di garis depan saat breakout pertama terjadi. Kita duduk manis mengamati. Jika harga bertahan di atas garis support baru dan mulai memantul, barulah kita masuk dengan resiko yang jauh lebih terukur dan probabilitas menang yang tinggi. Strategi buy on retest ini menyelamatkan kalian dari dua hal. Pertama, kalian terhindar dari false breakout karena kalian tidak membeli saat harga masih labil. Kedua, kalian mendapatkan harga diskon yang lebih baik daripada mereka yang beli di pucuk saat breakout terjadi. Gunakan konfirmasi candlestick saat terjadi retest. Cari pola-pola pembalikan arah atau reversal pattern yang bullish di area support baru tersebut. Contohnya pola hammer, bullish engulfing atau morning star. Pola ini menunjukkan bahwa penjual sudah kehabisan tenaga dan pembeli mulai mengambil alih kendali lagi. Perhatikan juga volume saat terjadi koreksi atau pullback menuju garis support. Koreksi yang sehat harus disertai dengan volume yang mengecil atau kering. Ini menandakan bahwa tidak ada aksi jual besar-besaran, hanya sebagian kecil trader yang ambil untung, profit taking. Jika koreksi turun dengan volume besar, awas, itu bisa jadi breakout palsu yang tertunda. Selain buy on retest, kalian juga bisa menggunakan filter closing price. Jangan pernah percaya pada pergerakan harga intraday yang belum selesai. Sebuah breakout baru dianggap sah jika harga penutupan atau closing berada di atas garis resisten. Ekor candle yang panjang ke atas tidak dihitung sebagai breakout, itu cuma jejak pertempuran. Disiplinkan diri untuk hanya menganalisis grafik setelah pasar tutup atau mendekati penutupan, pukul 15.50 WIB. Keputusan yang diambil berdasarkan data candle yang sudah jadi, confirmed, jauh lebih akurat daripada keputusan yang diambil di tengah badai volatilitas pasar jam 10 pagi. Lalu, bagaimana jika kita sudah terlanjur beli dan terkena false breakout? Jawabannya tegas, cut loss segera. Jangan bernegosiasi, jangan berdoa, jangan berharap. False breakout adalah sinyal teknikal yang sangat bearish. Artinya, pasar menolak harga tersebut. Potensi penurunannya bisa sangat dalam dan menyakitkan. Banyak trader hancur karena denial. Mereka berpikir, paling besok naik lagi. Padahal, pola false breakout seringkali menjadi penanda awal dari pembalikan tren besar, major reversal. Dari tren naik, berubah menjadi tren turun jangka panjang. Menahan posisi rugi di situasi ini adalah resep kebangkrutan. Tentukan batas toleransi kalian sebelum klik beli. Misalnya, jika harga kembali turun 2-3% di bawah garis resisten, kalian wajib keluar. Titik. Disiplin stop loss adalah sabuk pengaman kalian. Lebih baik rugi kecil 3% sekarang daripada rugi 30% bulan depan dan jadi investor dadakan di saham gorengan. Ada satu indikator lagi yang bisa membantu, yaitu Bollinger Bands. Saat harga menembus pita atas, upper band, perhatikan pita tengah, middle band. Jika harga menembus pita atas tapi kemudian ditutup kembali di dalam pita, itu indikasi kuat pelemahan momentum. Apalagi jika pitanya mulai menyempit, squeeze, hati-hati ledakan ke arah sebaliknya. Kombinasikan juga dengan analisis market depth atau bid offer. Saat breakout terjadi, lihat kolom offer. Apakah offer yang dimakan itu asli atau offer siluman yang terus diisi ulang, refill? Jika offer di harga resisten tidak habis-habis padahal sudah dimakan ribuan lot, itu artinya ada bandar yang sedang jualan masif. Jangan dilawan. Bandar sering memasang tembok palsu di sisi offer untuk menakut-nakuti retail agar tidak beli, padahal mereka sedang akumulasi. Tapi sebaliknya, saat distribusi, mereka justru sering membiarkan offer tipis agar retail semangat hajar kanan. Padahal mereka guyur barang pelan-pelan lewat order-order kecil yang tersembunyi, iceberg order. Pahami siklus saham. Breakout yang terjadi di fase awal tren, early trend, memiliki peluang sukses lebih besar daripada breakout yang terjadi di fase akhir tren, late trend. Jika sebuah saham sudah naik 100% dalam sebulan, lalu breakout lagi, waspadalah. Itu mungkin jebakan terakhir sebelum pesta bubar. Kenali juga sektor rotation. Jika sektornya sedang hot, peluang breakout berhasil lebih besar. Tapi jika sektornya sedang dingin atau laggard, breakout seringkali gagal karena kurangnya minat pasar secara umum. Jangan mencoba menjadi pahlawan di sektor yang sedang ditinggalkan investor. Kalian juga bisa melihat korelasi dengan saham induk atau saham leader di sektor tersebut. Jika saham leader, misal BBCA di perbankan, sedang koreksi, kecil kemungkinan saham lapis kedua, misal BNGA atau PNBN, bisa breakout sukses sendirian. Sentimen sektoral adalah angin yang mendorong layar kapal kalian. Tanpa angin, kapal sulit melaju. Latihan mata adalah kunci. Buka chart saham-saham lama. Cari pola-pola false breakout yang pernah terjadi di masa lalu. Pelajari karakteristiknya.
Lihat volumenya, lihat bentuk candlenya, lihat indikatornya. Semakin sering kalian melihat contoh kasus, semakin tajam insting kalian mendeteksi bahaya di masa depan. Jangan malas melakukan backtesting. Uji strategi buy on retest kalian pada data historis. Berapa persen tingkat keberhasilannya? Berapa rata-rata profit dan loss-nya? Data statistik ini akan memberikan kalian kepercayaan diri saat mengeksekusi trading plan di pasar live yang penuh tekanan mental. Ingat, trading bukan soal menebak masa depan. Trading adalah soal mengelola probabilitas. Tugas kita bukan untuk selalu benar, tapi untuk memaksimalkan keuntungan saat benar dan meminimalkan kerugian saat salah. False breakout adalah cara pasar memberitahu kita bahwa kita salah. Terima saja, dan perbaiki posisi di kesempatan berikutnya. Pasar saham adalah mekanisme transfer kekayaan dari yang tidak sabar ke yang sabar. Mereka yang terburu-buru mengejar breakout semu akan memberikan uangnya kepada mereka yang sabar menunggu konfirmasi retest. Jadilah kelompok yang kedua. Jadilah predator yang sabar mengintai mangsa, bukan mangsa yang berlarian panik. Di tahun 2026 ini, dengan volatilitas pasar yang tinggi, strategi defensif seperti buy on retest atau buy on support jauh lebih disarankan daripada strategi ofensif seperti buy on breakout. Pertahanan yang kuat adalah penyerangan terbaik di pasar yang choppy. Terakhir, jaga psikologi kalian. Jangan biarkan satu kerugian merusak mood kalian seharian. Trading adalah bisnis probabilitas jangka panjang. Satu trade yang gagal hanyalah satu data kecil dalam statistik karir trading kalian. Tetap tenang, tetap objektif, dan tetap patuh pada sistem yang sudah kalian buat. Semoga pembahasan mendalam tentang false breakout ini bisa menyelamatkan portofolio kalian dari kerugian konyol yang tidak perlu. Pelajari polanya, hindari jebakannya, dan tangkap peluang emas yang sebenarnya. Terima kasih sudah setia menyimak edukasi dari Jejak Mental. Jangan lupa praktikan ilmu ini besok pagi di pasar saham. Salam cuan, salam disiplin, dan sampai jumpa di video analisis berikutnya yang lebih daging lagi.